Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, dalam Ibrani pasal 12, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Bapa di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek menurut apa yang Dia pandang baik, sesungguhnya Bapa di surga mendidik kita untuk kebaikan kita supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau kekudusan Bapa. Dididik oleh Allah atau menerima didikan dari Bapa itu kemutlakan. Itu kemutlakan. Orang percaya, orang Kristen yang benar pasti mengalami didikan. Pasti. Sama seperti orang tua di dunia ini pasti mendidik anak-anaknya. Kalau sampai ada yang tidak mendidik anak-anaknya, itu pengecualian, itu kondisi yang sangat ekstrim. Pada umumnya anak-anak pasti dididik oleh bapaknya. Apalagi untuk konteks zaman itu, ya, dunia belum berantakan seperti hari ini. Orang tua akan pasti mendidik anak-anaknya dengan didikan yang baik, saudara. Bapa di surga juga melakukan hal itu kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 12 itu, jika kamu tidak dihajar, atau jika kamu tidak menerima pendidikan dari Bapa, kamu bukan anak. Kamu bukan anak, artinya kamu bukan anak yang sah. Yang di dalam bahasa Yunani digunakan kata huios. Huios. Kamu bukan anak yang sah, tetapi kamu anak yang tidak sah. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anak gampang, atau anak haram, atau anak yang tidak sah. Jadi saudara-saudaraku, orang percaya itu pasti mendapatkan didikan, saudara. Nah, didikan ini bukan hanya mendapat nasihat, ya saudara, secara audible dari pendeta khutbah atau buku yang kita baca. Didikan itu melalui pengalaman-pengalaman hidup. Makanya di Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah bekerja dalam segala hal. Dalam terjemahan kita, Allah turut bekerja. Kata turut itu sebenarnya tidak ada dalam teks aslinya. Yang ada adalah Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah bukan ikut-ikutan atau turut. Justru Allah Bapa yang mendesain keadaan. Allah Bapa mengatur keadaan supaya orang percaya yang mengasihi Bapa, yang mengalami proses pendidikan Bapa, masuk ke dalam kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hidup tersebut, dan melalui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hidup yang dialami orang tersebut, orang itu diubahkan Tuhan. Jadi di sini, kalau ada orang Kristen yang mengasihi Tuhan, ingat, yang mengasihi, tidak kepada semua orang Kristen. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan, itu pasti dididik Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup. Ya, tentu saja melalui secara nalar atau pengertian mengenai kebenaran. Ia dapat juga, ia peroleh. Tetapi lebih dari itu, saudaraku sekalian, melalui peristiwa hidup. Kalau hanya mendengar secara telinga ajaran-ajaran, belumlah menggores dalam. Itu hanya melukis. Dari lukisan itu digoreskan melalui pengalaman menjadi hiasan yang permanen. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Menjadi hiasan yang permanen. Jadi, saudara, misalnya
gambarannya itu bulat. Itu baru dilukis. Saya ilustrasikan baru dilukis. Nasihat kasih musuhmu baru dilukis. Ketika dia menghadapi kenyataan dimusuhi orang, dijahati orang, diperlakukan tidak adil. Kalau seseorang mengerti kebenaran dan menerima kebenaran itu, artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lukisan tadi digores menjadi gambar permanen yang tidak terhapus. Sebab kalau kita hanya mendengar kasih musuhmu, lalu kita dimusuhi orang, kita tidak mau menuruti firman itu. Orang memusuhi kita, kita juga musuhi dia. Terhapuslah itu lukisan, saudaraku. Atau paling tidak menggores. Percuma. Zaman dulu, saudara, tato itu nggak bisa hilang. Tato itu nggak bisa hilang. Sekarang teknologi bisa membuat tato itu hilang, tapi tentu masih ada bekasnya. Tato itu kalau sudah menempel di kulit nggak bisa hilang. Ini 20-30 tahun yang lalu. Sekarang teknologi mampu membuat tato bisa lenyap. Atau paling tidak mulai hilang, walaupun bekasnya sering tidak bisa hilang. Tuhan mau kita itu mentato diri kita. Bukan hanya melukis pakai spidol yang dilap mudah hilang. Ditato, saudaraku. Melalui pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup itu luar biasa, saudaraku. Saya menyadari ini, saudara. Ya, bagaimana tidak mencintai dunia. Mudah untuk mengkhotbahkan, jangan mencintai dunia. Saya tahu benar bagaimana menjelaskan tidak mencintai dunia. Walaupun tentu penjelasan yang saya berikan tidak sedahsyat hari ini ketika saya belajar tidak mencintai dunia. Oh, jangan mencintai dunia. Tapi saya punya kesempatan jadi orang yang berduit, kaya, nyimpen uang. Dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai pembicara di banyak tempat. Seminar-seminar. Dengan ribuan jemaat yang hadir. Saya punya potensi untuk itu. Belum lagi kalau mau pakai sistem perpuluhan. Di mana perpuluhan menjadi haknya pendeta. Kolekte menjadi urusan pembiayaan gereja. Wah, dengan sekian ribu jemaat yang saya gembalakan, saya cukup punya uang berlimpah. Tetapi saya tahu itu salah. Aku tidak berhak hidup bermewah-mewah. Ya, walaupun saya sendiri juga memiliki usaha yang mendapatkan income atau memperoleh income dari dalam itu. Saudara, bagaimana proses tidak mencintai dunia? Itu tidak terucapkan. Sebab saya punya pengalaman-pengalaman yang benar-benar pedih. Banyak pengalaman yang membuat saya mengerti apa artinya tidak mencintai dunia. Gak gampang, tidak mudah untuk bisa sampai di mana kita tidak melihat dunia sebagai kesenangan yang melengkapi hidup. Gak gampang. Nggak mudah, tapi proses itu indah. Tanpa pengalaman hidup tidak mungkin kita diubahkan, saudara. Nah, sering kita menanggapi pengalaman hidup secara keliru. Tuhan tahu bagian mana yang digarap olehnya. Tuhan tahu. Ketika kita ada dalam satu persoalan, yang kita cari jalan keluar dari persoalan itu, bukan jalan keluar dari karakter atau cacat watak kita. Orang sering dalam persoalan-persoalan hidup berdoa datang ke pendeta, yang dicari itu jalan keluar dari persoalan. Bukan jalan keluar dari cacat karakter. Nah, kalau sampai gereja pendeta tidak mengarahkan jemaat kepada arah yang benar,
Maka pengalaman-pengalaman hidup yang merupakan didikan Bapa itu tidak efektif sama sekali. Tidak berguna. Tidak mengubah. Sama sekali tidak mengubah. Sama sekali tidak mengubah. Ini, saudaraku. Inilah yang kita lakukan dulu, termasuk saya. Kalau orang punya persoalan, dengan mudahnya kita doakan. Oke, saya doakan, masalahmu apa? Tuhan Yesus tolong. Kita tidak mengarahkan orang ini bagaimana diubah Tuhan lewat proses tersebut. Tuhan tahu, ini orang keras kepala. Ini orang gampang tersinggung. Ini orang gila hormat. Orang ini mata duitan, mata keranjangan. Orang ini kejam. Tuhan mau ubah. Tentu firman Tuhan disampaikan. Dilukis dulu. Lalu dari lukisan itu Tuhan mau goreskan lewat pengalaman hidup. Sebab masa lalu kita juga telah menggores banyak hal yang merusak. Ada gambaran-gambaran yang salah di dalam hidup kita. Gambaran-gambaran yang keliru, saudaraku. Gambaran-gambaran yang salah, gambaran-gambaran yang keliru dalam hidup kita. Wah, jadi terhormat itu enak ya. Wah, punya mobil itu enak ya. Wah, punya rumah bagus itu bahagia. Itu sudah dilukiskan di dalam jiwa kita. Kalau dalam pengalaman hidup berusaha untuk merealisir atau mewujudkan itu. Kalau sampai bisa mewujudkan, wah, dia akan makin tercandui, saudaraku, dengan perkara dunia ini. Semua kita juga dulu begitu, saudaraku. Biar saya pendeta juga saya ingin hidup wajar seperti yang lain, punya rumah, mobil, anak istri, dan berbagai fasilitas. Tetapi, saudaraku, ketika kita makin mengerti kebenaran, kita berubah. Aku memilih Tuhan Yesus saja. Aku harus tinggalkan dunia ini. Dalam satu album, saya menyanyi satu lagu. Dari beberapa lagu yang saya tulis. Atau saya kompos. Lagu-lagu yang tadi juga saya nyanyikan itu saya kompos. Bukan karena saya mau mendapat uang. Itu letupan jeritan jiwa, saudaraku. Berani meninggalkan. Itu lewat goresan pengalaman. Really, I tell the truth. Benar. Saya katakan kebenaran. Lewat pengalaman. Jadi saudara yang mengasihi Tuhan loh ya. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saya tidak bisa bicara kepada saudara. Saudara yang mengasihi Tuhan. Pengalaman hidup yang saudara alami hari-hari ini. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang sedang menjadi berkat abadi bagi saudara. Allah mendidik. Allah mendidik. Jadi orang harus membaca pengalaman hidup yang melalui didikan tersebut Tuhan mau ubah. Ini jelas bahwa orang selamat tidak otomatis. Orang selamat tidak mudah. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menggarap orang-orang. Semua orang. Saya percaya Tuhan beri kesempatan semua orang mendapat didikan. Tapi ada orang yang berhenti di jalan. Ketika dididik dia ngomel. Ketika dididik dia marah-marah. Dia menyalahkan si A, si B. Dia murka. Dia menyalahkan Tuhan. Stop. Jangan harap orang itu dididik Tuhan lagi. Tapi orang yang dididik Tuhan lewat berbagai pengalaman pahit, pedih. Dia tidak mengerti pada mulanya. Dia marah dengan keadaan. Dia marah kepada Tuhan. Tapi ketika dia menyadari, dia mulai berkata, Tuhan penjunan ku tanah liat. Mulai. Dan orang seperti ini akan terus digarap Tuhan. Seiring dengan hatinya yang makin mengasihi Tuhan. Dia digarap Tuhan terus. Percayalah, penggarapan itu akan terus berlangsung sampai kita menutup mata. Nah, bedanya ketika orang mencapai level tertentu, Tuhan tidak memberi persoalan lagi kepada orang itu. Kenapa? Dia sudah bisa diandalkan Tuhan.
ia mulai memikul penderitaan orang. Dan penderitaan orang, kesulitan orang yang dia ikut pikul, yang dia ikut pikirkan, itu juga menjadi sarana Tuhan menyempurnakan. Buktikan, alami. Jadi Tuhan membentuk kita lewat pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, yang getir. Sampai level tertentu Tuhan memandang kita sudah cukup memadai, bisa dipercayai Tuhan mengemban pekerjaannya. Maka kita memikul beban orang lain. Kita memikul penderitaan sesama kita. Dan, ini luar biasa, lewat proses memikul beban penderitaan orang tersebut, kita diubahkan Tuhan. Luar biasa. Jadi sementara kita membangun mahkota abadi bagi kita masing-masing, kita diproses juga oleh Tuhan untuk mengalami perubahan-perubahan. Di sini kita melihat gereja-gereja yang jual jasa. Tidak sedikit gereja, komunitas, orang yang mengaku hamba Tuhan, pendeta, menjual jasa. Jadi ke gereja orang-orang diarahkan untuk menerima dan mengalami berkat kuasa Tuhan. Saya tidak menolak, tidak menyangkal bahwa Allah itu baik. Kuasanya, kebaikannya, sungguh-sungguh harus dialami orang percaya. Tapi jangan menggunakan kuasa Tuhan, berkat Tuhan sebagai jasa untuk orang-orang. Jadi gereja jual jasa. Siapa yang mau saya doakan? Apa persoalanmu? Saya selesaikan dengan doa. Apa problemmu? Saya usir dalam nama Yesus. Apa masalahmu? Saya doakan kamu supaya masalahmu bisa selesai. Ini kan namanya jual jasa, saudara. Tidak salah kita saling mendoakan, tetapi jangan jual jasa Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya binasa, Tuhan ingin anak-anaknya dewasa. Tuhan tidak ingin anak-anaknya binasa, Tuhan ingin anak-anaknya dewasa. Dan pendewasaan itu seperti yang saya kemukakan sepanjang saya bicara pada kesempatan ini, melalui proses. Jadi yang harus disampaikan kepada jemaat itu adalah kebenaran-kebenaran, termasuk seperti yang saya kemukakan ini, ya, bahwa penderitaan itu proses untuk pendewasaan, bahwa melalui keadaan-keadaan sulit itu Tuhan mau membereskan cacat karakter kita. Cacat karakter itu misalnya apa? Gampang tersinggung, gampang marah, keras kepala, duniawi, serakah, dan lain sebagainya. Itu yang dibahas. Kasih musuhmu, itu yang dibahas. Dilukiskan di dalam jiwa. Lalu lihat pengalaman hidup akan digoreskan Tuhan. Tetapi kalau gerejanya jual jasa, itu justru bisa mengganggu pekerjaan Tuhan. Itu bisa menjadi batu sandungan. Sebab mereka memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tidak salah loh gereja mendoakan jemaat. Oke, saya juga berbuat hal yang sama. Tetapi lebih dari itu, jemaat harus diarahkan, saudaraku. Diarahkan untuk mengerti, mengenal kebenaran. Sehingga pengalaman hidup setiap hari menjadi mutiara-mutiara yang tak ternilai. Menjadi berlian-berlian abadi yang menjadi perhiasan watak, karakter, kepribadian seseorang di kekekalan nanti, saudara. Jadi sekarang mengucap syukurlah. Kalau keadaan saudara hari ini tidak seperti yang saudara harapkan. Kalau keadaan saudara hari ini tidak seperti yang saudara inginkan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Lalu temukan apa maksud Tuhan di balik semua permasalahan, kesulitan, dan persoalan hidup yang saudara alami. Gereja memberikan pendampingan, hamba-hamba Tuhan memberikan pendampingan, mengajak berdoa, menyembah Tuhan, mengajarkan kebenaran, dan beban-beban yang menindih hati jemaat ini bisa dapat diangkat.
Walaupun masalahnya itu sendiri belum bisa diangkat. Walaupun problem yang dialami belum juga terangkat. Tetapi jiwa kita sudah bisa terangkat menyembah Tuhan. Mengagungkan Tuhan atas kebaikannya. Kalau kebaikan Tuhan hanya sakit disembuhkan. Problem ekonomi dipulihkan. Berkat-berkat ini belumlah berkat abadi, saudaraku. Ini berkat yang masih temporal. Dan bukanlah berkat yang berkualitas tinggi. Tetapi didikan Allah melalui segala pengalaman hidup. Itu berkat kekal. Berkat abadi yang diterima orang percaya. Yang mempersiapkan orang percaya itu menjadi anak-anak Allah yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, didikan Bapa itu dialami setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang mengasihi Dia. Jadi begini, saudara, didikan Bapa ini merupakan proses bagaimana melahirkan baru. Proses melahirkan baru. Jangan berpikir kalau saudara sudah menyambut altar call waktu pendeta mengundang siapa yang mau bertobat, menerima Yesus, lalu maju ke depan, terima Yesus, berarti saudara sudah mengalami kelahiran baru. Nah, ini cara berpikir yang salah, dan saya pun dulu juga berpikir salah seperti itu. Kelahiran baru itu proses, bukan suatu kejadian dadakan, saudara. Bukan. Kalau Tuhan menggunakan istilah kelahiran, ya, anakinao, dilahirkan dari atas, itu pasti proses ini paralel dengan proses kelahiran anak manusia. Analoginya begitu. Analoginya. Dari analogi proses kelahiran dengan proses kelahiran anak manusia dan proses kelahiran baru orang percaya, pasti ini sejajar. Sebab ini menjadi analogi. Proses kelahiran anak manusia menjadi analogi proses kelahiran baru. Proses. Bagaimana benih pria sperma bertemu dengan benih wanita atau sel telur, ya. Atau ovum menjadi zigot, dari zigot berkembang jadi janin, dari janin berkembang 9 bulan jadi anak manusia yang lahir dari rahim. Ada unsur misterinya di situ. Sebab pertemuan antara sel telur dengan sperma itu kan sebuah proses misteri. Kalau tanpa mikroskop kita tidak bisa lihat kok benih sperma, benih pria itu. Tidak bisa lihat. Tetapi faktual yang lewat proses perkembangan bisa menjadi anak manusia yang menakjubkan. Demikian pula dengan proses kelahiran baru, saudara. Tuhan memberikan firman. Kebenaran yang murni, lalu dimatangkan. Nah, sekarang istilah lain, dimatangkan lewat pengalaman hidup. Dimatangkan lewat pengalaman hidup, saudaraku sekalian. Dari apa yang dia dengar, dimatangkan dalam pengalaman hidup. Setelah terus mengalami proses pematangan tersebut, lahir baru. Jadi sebenarnya titik seseorang lahir baru itu misteri. Kita tidak tahu kapan kita lahir baru. Tetapi orang yang sudah lahir baru itu pasti dia menyadari dirinya sudah lahir baru. Ciri orang yang lahir baru paling tidak yang pertama, dia akan berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sampai benar-benar pada titik hidup tidak bercacat, tidak bercela. 2. Orang yang lahir baru itu orang yang pasti tidak mencintai dunia lagi. Keindahan dunia pudar di matanya. Pasti. 3. Orang yang lahir baru itu orang yang merindukan rumah Bapa. Dia menyadari dunia ini bukan rumahnya. Dia sudah dilahirkan baru. Dia mulai menyadari bahwa dunia bukan rumahnya.
Dia mulai merindukan kerajaan surga. Dan orang yang menyadari dunia bukan rumahnya, dia merindukan kerajaan surga, pasti dia membela kepentingan kerajaan itu tanpa batas. Pasti membela kepentingan pekerjaan Tuhan tanpa batas. Pasti, saudaraku sekalian. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Di mana kita berjuang, terus berjuang untuk memiliki kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapa di surga mendidik. Ya, lewat kebenaran firman yang murni dan lewat pengalaman hidup sampai pada tingkat di mana orang mengalami kelahiran baru dengan ciri-ciri yang telah saya sebut ini. Hidup tidak bercacat, tidak bercela, dunia keindahannya pudar di matanya. Dia merindukan rumah Bapa dan melayani Tuhan atau membela Tuhan tanpa batas. Fakta yang kita lihat sedikit sekali orang Kristen punya ciri seperti itu. Dulu pun jadi pendeta saya rasanya tidak punya ciri yang kuat seperti ini, saudara. Tentu saya diproses Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang pedih, saudara. Yang pahit, yang panjang. Sampai akhirnya saya mengerti ciri-ciri itu. Sampai kita mengerti, kalau kita buat satu kesalahan, tersiksa batin kita, saudara. Pasti. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang lahir baru, keindahan dunia jadi pudar. Kalau dulu senang lihat mobil bagus, lalu berpikir seandainya aku naik mobil itu. Sekarang tidak lagi. Lihat rumah besar, enak ya punya rumah besar, ada kolam ikannya, kolam renangnya. Sekarang enggak lagi. Tidak munafik, saudaraku. Kita butuh rumah, tapi kita tidak ngotot harus mewah, harus besar, supaya bisa wah. Anak setan tuh begitu, pengen punya barang yang buat orang lain berdecak. Dia nggak puas, orang Tuhan nggak puas, maunya sampai membuat orang, waduh, orang kagum-kagum lihat mobilnya. Kagum-kagum lihat berliannya. Kagum-kagum lihat rumahnya. Orang-orang seperti ini kan rasa maknyus dipuji. Dia akan cari lagi apa lagi yang buat orang berdecak kagum. Dia juga rasa maknyus lagi. Anak setan itu seperti itu. Tetapi di mata dunia itu wajar. Rapopo itu wajar. Itu manusia. Human. Itu mah biasa aja. Anak setan tuh begitu. Kalau anak Tuhan, asal ada makan pakaian cukup, itu filosofinya. Baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kulakukan semua untuk kemuliaan Allah. Orang yang lahir baru mengalami hal ini. Nah, sekarang banyak orang-orang belum lahir baru, anak-anak setan bersembunyi di gereja. Jadi aktivis, jadi majelis. Jangan-jangan jadi pendeta pembantu. Jadi pendeta muda, makin maju lagi diberi kepercayaan gembala sidang, gembala seniornya, jadi pendeta, pegang satu wilayah. Padahal masih bangga dengan fasilitas dunianya. Ya, memberi perpuluhan juga, ya nyumbang-nyumbang juga. Tapi belum menghayati everything we have belongs to God. Apapun yang kita miliki milik Tuhan. Tidak mengerti, tidak menghayati. Ya kalau saya katakan semua yang kita miliki milik Tuhan, bukan berarti lalu saudara ngasih duit banyak-banyak ke gereja, lalu suka-suka. Enggak. Semua harus dalam kontrol kendali Tuhan, saudara. Dulu saya pikir kalau hati kita suka memberi itu pasti berkenan. Saya dari muda rasanya orang yang suka memberi. Tapi jadi liar. Wah, pokoknya menolong siapa saja. Kasihan dia, kasihan di situ. Kita akhirnya tidak peka dengan mata Tuhan. Tuhan berkenan nggak dengan tindakan itu? Kebablasan, saudara. Kemurahan hati kita pun kalau tidak terkendali,
tidak terkontrol, membuat kita menyenangkan diri kita sendiri. Kita menjadi raja atas kerajaan kita, bukan tidak mungkin membangun citra diri. Jadi kebaikan kita itu sebuah pencitraan. Ini bukan hidup dalam pemerintahan Allah namanya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasihi, Tuhan mendidik kita lewat pengalaman hidup, memproses, sampai kita mengalami kelahiran baru. Ingat, dari kebenaran yang benar-benar benar, lalu dimatangkan lewat pengalaman, baru mengalami kelahiran baru. Jadi sebenarnya berjalan dengan Tuhan itu maksudnya agar kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan untuk bisa menerima didikan Tuhan. Dan didikan Tuhan tersebut membawa kita kepada kelahiran baru. Haleluya. Saudaraku sekalian. Sekarang kita periksa diri kita sudah lahir baru atau belum. Jadi kalau buat saya ya, saya menyadari bahwa tahun-tahun panjang yang pernah saya lalui sebagai pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, belum tentu waktu itu saya lahir baru. Nah loh, orang mulai berpikir, waduh, kok bisa? Ya bisa saja, banyak tokoh-tokoh agama, rohaniwan, teolog dari agama manapun melakukan yang saya juga lakukan dulu. Tetapi kelahiran baru itu beda, saudaraku. Lewat sebuah proses terus, pengalaman hidup, sampai kita mengerti tujuan hidup itu apa. Loh, mana saya bisa paham dulu? Saya kalau khotbah, mari kita melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Tapi sekarang saya rubah kalimat itu. Mari kita melayani dengan hatinya Tuhan, bukan hati kita. Kalau dulu kan, mari kita memberi, kita tolong orang miskin. Wah, pokoknya kita berkorban untuk orang yang menderita. Sekarang berubah, apa yang dia kehendaki harus kulakukan. Bukan hanya gampang memberi atau murah hati, tapi apakah yang kulakukan sesuai dengan skenario atau kehendak Tuhan. Itu masalahnya. Makanya kalau gerejanya jual jasa, mendoakan orang, supaya orang itu bisa melewati pergumulan persoalannya, itu bisa menyesatkan, saudaraku. Sebab jemaat harus diarahkan kepada kebenaran, mengenal kebenaran, dan melalui pengalaman hidup jemaat tersebut, dibentuk Tuhan sampai mengalami kelahiran baru. Didikan Bapa itu, dalam Ibrani pasal 12, sampai membuat seseorang, saudaraku sekalian, mengalami yang disebut sebagai mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, hal ini tidak bisa dialami semua orang. Kenapa? Sebab Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia, artinya orang yang benar-benar mau menyukakan hati Tuhan, mau menyenangkan Dia. Sebab proses kelahiran baru yang membuat orang lahir baru, memiliki natur baru, natur ilahi, akhirnya hidupnya akan menciptakan selalu senyum Tuhan, merajut senyum Tuhan. Pada akhirnya kan begitu, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, menyukakan hati Tuhan. Orang yang betul-betul mau menyukakan hati Tuhan, namanya mengasihi Tuhan. Orang ini pasti akan dibuat Tuhan bisa menyukakan Dia. Karena firman-Nya, orang yang haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan. Haleluya. Kalau orang sudah tidak niat, kenapa? Karena mencintai dunia. Pengen punya mobil, rumah, dan segala macam. Dan terus sampai mati begitu, binasa dia. Tidak akan pernah jadi anak Allah. Tidak salah lo punya rumah. Tidak salah punya mobil. Tidak salah sudah kerja keras memiliki fasilitas. Tetapi semua itu harus untuk mendukung pergumulan kita mengalami didikan Bapa dan melayani pekerjaannya. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu,
aku rajut senyummu. Saudaraku, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa digarap Tuhan. Dengan demikian, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa mengalami kelahiran baru. Selanjutnya, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang selamat. Selamat artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kedengarannya jadi rumit, saudara. Tetapi inilah yang jelas-jelas Alkitab tunjukkan. Jangan disimpangkan atau diselewengkan. Banyak ayat yang diselewengkan, disimpangkan. Misalnya, kalau orang memberi persembahan, katanya bisa berlipat ganda baliknya. Artinya orang memberi uang 10.000, wah, nanti akan jadi 300.000. Aduh, orang memberi uang 10.000, nanti jadi 1 juta. Padahal 30, 60, 100 kali lipat itu bicara soal firman yang ditabur akan berkembang dalam hidup seseorang. Itu maksudnya. Sama dengan ayat yang mengatakan apa yang belum pernah kamu lihat. Belum pernah kamu dengar. Tidak pernah muncul di dalam pikiranmu akan diberikan kepadamu yang mengasihi Tuhan. Saudara, itu konteksnya adalah mengenai keberkat kekal, hikmat ilahi yang tersembunyi selama berabad-abad. Lihat konteks ayat itu. Kok diarahkan kepada berkat jasmani? Apa yang belum pernah kamu pikirkan, memiliki mobil mewah harga 7 miliar, akan diberikan. Kira-kira begitu. Diubah jadi berkat jasmani. Oh, kamu gak pernah kepikirkan punya rumah yang terluas tanahnya 500 meter, bangunannya 1.500, lantai 3. Yang belum pernah kamu dengar, kamu lihat, belum terlintas di pikiranmu. Duniawi, maksud Tuhan yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah terlintas, disediakan bagi kamu yang mengasihi Tuhan. Artinya berkat kekal ini, saudara, pembentukan, penggarapan Tuhan yang luar biasa, yang membuat seseorang tercelik untuk melihat kebenaran Tuhan yang dahsyat dan diubahkan menjadi manusia Allah. Jadi kalau jemaat diproses Tuhan lewat pengalaman hidup lalu marah-marah, bersungut-sungut, datang ke gereja minta didoakan supaya masalahnya cepat selesai, dia tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Dan kalau sampai gereja hanya jual jasa, ya gereja mendoakan, gereja bisa mendatangkan kuasa mujizat Tuhan, apapun masalahmu, 1 jentikan jari selesai, karena Allah heran dan besar ajaib. Ini menyesatkan karena jemaat tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Hidup ini bukan seperti taman bermain. The world is not our playground. Bukan taman bermain, bukan tempat bermain. Dunia kita ada tempat pergumulan untuk terus berjuang mencapai titik kelahiran baru, di mana kita diubahkan Tuhan hidup tidak bercacat, tidak bercela, keindahan dunia pudar di mata kita, merindukan Bapa di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus dan membela Tuhan tanpa batas. Orang-orang seperti ini akan dilayakkan masuk kerajaan Bapa di surga. Wah, luar biasa. Orang-orang yang diubah Tuhan ini menjadi manusia-manusia yang pasti akan tampil sebagai saksi Kristus. Artinya, dari hidupnya akan nampak pribadi Kristus itu, saudaraku. Nah, Bapa di surga tidak akan pernah berhenti mendidik kita sampai kita mengalami kelahiran baru. Jadi mestinya kita tidak bersungut-sungut waktu Bapa proses kita. Jadi usia kita sebaiknya sebelum 60 tahun sudah benar-benar lahir baru. Kalau bisa sebelum 50 tahun benar-benar lahir baru. Kalau lebih menakjubkan sebelum 40 tahun sudah mengalami kelahiran baru. Sehingga sisa umur hidup kita tidak perlu mendapat pukulan-pukulan Tuhan. Tidak perlu dibentuk dengan hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita sudah bisa terbang. Sudah bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. Tuhan pasti melengkapi kita dengan berbagai fasilitas.
supaya kita bisa mengabdi dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi kalau kita masih harus dipukul supaya sadar, dihajar supaya bertobat, itu tidak membuat kita efektif melayani Tuhan. Saya sendiri merasa terlambat, saudara. Kalau saya tahu kebenaran ini sejak jauh-jauh hari, aduh betapa luar biasa, saudara. Di dalam daging kita terlanjur ada nafsu-nafsu rendah yang mengakar dan selalu menuntut atau menagih. Dalam jiwa kita mengakar, saudaraku, keinginan-keinginan yang selalu menuntut dan menagih. Makanya kita potong itu keinginan daging, kita matikan, kita sembelih keinginan daging kita. Kita buang keinginan-keinginan jiwa kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang layak disebut anak-anak Allah, yang tidak lagi mengingini dosa, keinginan daging, keinginan mata, ya saudaraku, keindahan dunia ini, dan keangkuhan hidup. Tinggalkan. Supaya setelah kita mengalami kelahiran baru pada taraf tertentu, di taraf pendewasaan, kita tidak lagi perlu punya persoalan pribadi. Persoalan orang yang kita pikul. Beban orang yang kita pikul. Kita sungguh-sungguh bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tidak heran kalau Paulus bisa berkata, ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Ya, di Kisah Rasul ditulis, kecuali sengsara penjara menunggu aku. Tetapi aku bersedia, aku menaruh hidupku sebagai korban. Ini luar biasa. Jadi tidak heran kalau Paulus bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya, dia sudah sampai taraf di mana dia betul-betul menanggalkan keakuan, menanggalkan Paulusnya, lalu mengenakan Yesus di dalam hidupnya. Jadi ketika kita menanggalkan kemanusiaan kita, Erastus ditanggalkan, kita mengenakan pribadi Kristus. Proses ini, proses kelahiran baru. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau orang belum sampai pada pernyataan itu, kesaksian hidup seperti itu secara nyata, belum mengalami kelahiran baru. Belum. Jadi jangan disederhanakan orang yang sudah maju ke dekat altar mengaku menerima Yesus, jebret lahir baru. Bodoh sekali, saudaraku. Proses kelahiran baru itu natural lewat pengalaman, mendengar firman, pengalaman, mendengar firman itu baru mengalami kelahiran baru. Dimatangkan, saudaraku sekalian. Sampai jumpa, saudaraku. Tuhan memberkati.